Cerpen karya Mutaya S. berjudul Garis Tepi. Saat ini ku benar-benar merasa akan kehilangan segalanya. Perasaanku tidak berkata apapun, tapi aku tahu atmosfer di sekitarku sedang tidak baik. Semua terjadi karena keputusanku dan bagaimana aku memperlakukan keputusanku. Aku menempatkan harapan yang besar pada diriku. Aku optimis pada diriku sendiri. Tapi ketidakberuntunganku adalah kesehatanku dan aspek pendukung material lainnya sedang dalam kondisi amat tidak menguntungkan untuk mencapai target besar yang kuinginkan. Efeknya, sekarang tepi yang ingin kuraih terasa sangat jauh, sedangkan tepi yang ingin kutinggalkan masih terlihat sangat dekat. Sampai-sampai aku bisa kembali saja kapanpun mau. Sayangnya, aku menyadari tepian yang ini tidak mampu untuk aku lalui. Aku sadari diriku sendiri adalah pembelajar yang lambat. Aku pengamat yang lama dalam menyimpulkan sesuatu. Aku tidak bisa terburu-buru, sedangkan tepian ini adalah tepian industri yang tidak ramah dengan pemikiran yang lambat sepertiku. Bagaimanapun, industri membutuhkan seseorang yang bisa menerima tekanan, seorang yang tidak akan menolak mana yang baik dan mana yang buruk, asalkan membuat industri itu tetap bertahan. Aku menyadari ini adalah tahap di mana aku tidak bisa menyerahkan diriku sendiri pada tepian itu. Pandanganku selalu tertuju pada tepian yang lain, tepian yang dipenuhi oleh cahaya matahari lembut bersinar sepanjang masa. Aku ingin berpegang pada hal itu. Aku ingin keyakinan bisa berdiri di bawah sinar matahari itu. Namun perjalanan menuju ke sana rupanya sangat gelap. Aku membutuhkan penerangan agar keyakinan dan ketekunanku tidak bisa habis. Aku bertanya pada diriku sendiri, mau jadi seperti apa kelak nanti? Aku sering terdiam pada pertanyaan itu. Pada saat itu, aku seperti bisa mendengar detak jantungku sendiri berdetak sama persis dengan jarum jam. Tak, tak, tak. Telingaku menangkap dengan jelas. Tak hanya itu, ketika air menetes, aku bisa merasakan gerakannya. Dan ketika angin berhembus ke arahku, rasanya angin berjalan sangat lambat dan menatapku dalam-dalam sambil memperingatkan, jika kau tak yakin, jangan pernah menjawab pertanyaan itu. Aku pun tak menjawabnya saat itu. Bahkan seperti sekarang aku belum menjawabnya. Aku justru berkata, alam akan membimbingku. Aku pun ingin tahu sejauh apa kata-kata yang memimpinku. Aku pun penasaran seberapa dalam aku akan yakin pada 26 huruf untuk menjadi sahabatku selamanya. Aku yang sekarang hanyalah seseorang yang berjalan di dalam remang cahaya, dengan sedikit bekal untuk menempuh perjalanan yang kadang-kadang diselimuti oleh semak, hujan, batu kerikil, batu yang besar dan tajam, binatang buas, kegelapan, sampai tanah berlumpur yang menyerap tenaga. Aku tahu ini terdengar pesimis. Aku juga tak yakin apakah aku sedang pesimis atau aku sedang memperlihatkan kekuatanku untuk bertahan. Yang kusadari saat ini, aku sedang berjuang menuju tepian yang dipenuhi cahaya matahari. Aku pernah
berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu yang sangat kau inginkan. Kau mungkin pernah merasakan apa yang sedang kurasakan saat ini. Ini sama sekali bukan kehampaan atau sikap putus asa. Aku sedang mensyukuri apa yang pernah ku perbuat. Kenangan yang pernah ada itu entah bagaimana seperti yang sedang tersaji di depan mata ketika ku ungkap semua ini. Aku seperti melihat diriku sendiri yang begitu kerdil, tidak bijaksana, tidak memahami kehidupan, tapi sok tahu soal kehidupan. Seorang bocah yang ditegur oleh gurunya karena bersikeras bahwa karyanya yang terbaik. Sekarang ini aku malah mengagumi sikap keras kepalaku. Karena ketika aku melihatnya kembali, aku jadi tahu. Ternyata keras kepala bisa menjadi tindakan yang sekonyol itu. Aku yang di masa lalu itu baru saja menyerahkan karyanya, sebuah naskah drama, agar ditinjau oleh sang guru. Tentu saja sang guru bersedia membacanya dengan saksama. Mana ada guru yang bijak tidak mau melewatkan waktunya untuk perkembangan muridnya. Dia pun membaca naskah itu. Cukup 2 halaman membuat tahu anak yang ada di depan matanya memiliki potensi atau tidak. Saat itu dia letakkan naskah di mejanya, dekat sekali dengan tepian meja yang berseberangan dengan dirinya. Lalu guru itu berkata dengan nada yang amat mendalam, "Sebuah karya sastra yang tidak mengandung jiwa penulisnya hanya omong kosong." Lalu kau bisa menduga apa yang dilakukan si murid? Dia tidak menjawab, tapi keningnya berkerut, alisnya berkedut, bibirnya bergetar ingin membantah. Namun karisma sang guru tidak sanggup untuk dilawannya saat itu. Dia tahu gurunya benar, tapi ketika keluar dari ruangan itu, hatinya meruntuh. Apa yang salah dengan karyaku? Dia tidak bicara dengan jelas. Bocah itu tidak memahami kata-kata sang guru. Dia membuang naskah setelah membakarnya. Bocah itu berjanji pada dirinya sendiri untuk memulai lagi dari awal. Namun kelelahan, kemudian tak sanggup mengatasi rasa lelah itu, memilih untuk coba-coba merasuki hal lain. Pada saat bergetar di dunia yang jadi pelarian, perlahan-lahan hatinya mulai berontak. Tatapan mata tidak fokus pada pekerjaan, pikiran melayang pada tepian yang lain. Tepian di mana kata-kata gurunya menggantung dengan jelas, bertinta hitam dan ditulis sangat besar di dalam benak. Bocah itu pun kembali bergerak ke arah tepian itu, sambil tetap berpegangan pada tepian yang lain, karena bocah itu mengidap keyakinan, kita tidak bisa hidup dengan berpijak hanya pada satu tempat. Kau harus berdiri di 2 tempat sekaligus. Semakin lama bocah itu menjelma jadi diriku yang sekarang. Aku berjalan semakin jauh dan hampir mendekati hutan belantara pemikiran. Akhirnya aku kembali pada garis itu, garis yang membedakan antara kenyataan dan impian. Sekarang aku masih di garis itu. Garis ini rupanya tak setipis yang terlihat. Garis ini sangat tebal, membuatku terus mempertimbangkan apakah dengan melewati garis ini ke arah yang berlawanan akan membuatku benar-benar sampai pada impianku, atau justru akan membuatku semakin terpuruk. Garis ini membuatku berpikir untuk kembali pada kemapanan. Garis ini membuatku semakin ingin tahu sudah ada berapa juta manusia yang kehilangan harapan.
sudah ada berapa juta intelektual yang kehilangan keyakinan, sudah ada berapa seniman yang kehilangan jati dirinya.